Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Sasikirana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-23 yaitu DNS Server, Master and Slave Server. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu ada konsep Master dan Slave Server. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi Master dan Slave DNS Server, dan juga kita akan melakukan pengujian Master Slave DNS Server. Dan yang terakhir, kita akan melakukan konfigurasi permanen resolver. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai konsep master dan slave server terlebih dahulu ya. Ini adalah topologi untuk pembahasan kali ini. Sebelumnya, kita telah melakukan konfigurasi yang mana DNS server ini adalah sebagai localhost, dan dia sifatnya sebagai master atau aktif. Sebelumnya, kita juga melakukan konfigurasi yang mana kita mendefinisikan master pada Debian server. Jadi terdapat dua sifat, yaitu ada master dan slave. Nah, kali ini kita akan membuat Ubuntu server sebagai server yang slave atau backup. Jadi nantinya, jika server master ini yang di Debian server mati atau sleep, maka terdapat slave yang bersedia mengganti posisi master sebagai local DNS server. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi master DNS server. Jadi, walaupun pada video sebelumnya itu kita sudah melakukan konfigurasi pada master server atau Debian server yang ini, kita harus tetap melakukan konfigurasi lagi jika kita ingin melakukan pembuatan backup server. Jadi nanti kita akan membuat Debian server ini melempar posisinya kepada Ubuntu server ketika Debian server ini mati atau sleep. Pada Debian server yang saja kita masukkan nano nemot.conf.local. Oke, di sini kita sudah mendefinisikan type master pada domain dinda.com atau nama domain teman-teman ya. Sekarang kita akan melakukan transfer file ke backup server dikonfigurasi domain pada bagian yang file. Yang ini ya. Kemudian kita enter, lalu di sini kita tab, di sini kita ketikkan allow strip transfer. Lalu spasi, kurung buka kurawal, kemudian spasi lagi, 10.10.10.3, kemudian titik koma, lalu spasi, dan kurung kurawal tutup. Kemudian titik koma lagi. Nah, kalau teman-teman ingat, 10.10.10.3 ini adalah IP dari Ubuntu server. Dan di sini berarti kita akan mentransfer seluruh data DNS server ke 10.10.10.3. Yang mana dia ini adalah slave ya. Nah, itu dia untuk konfigurasi forwarding zone-nya. Sekarang kita konfigurasikan reverse zone-nya. Sama seperti yang ini, kita ke bagian file terlebih dahulu. Kemudian kita enter. Lalu kita tab satu kali. Kemudian kita ketikkan seperti tadi ya, allow transfer. Spasi, kurung kurawal buka, spasi lagi, lalu 10.10.10.3. Titik koma, lalu spasi, kurung kurawal tutup, kemudian titik koma lagi, kemudian kita save ya. Lalu kita cek apakah konfigurasinya terdapat error dengan komen nemot strip check.com. Oke, jika tidak ada output apapun, itu berarti konfigurasi ini aman ya, atau tidak ada masalah. Sekarang kita ganti serial numbernya pada db.dinda atau nama domain kalian dengan komen nano db.dinda. Di sini untuk serial numbernya yang saya ganti menjadi 6. Kemudian kita tambahkan konfigurasi lagi, di mana kita akan membuat NS baru atau local server baru. Kita ke bagian NS1. Nah, di sini kita bisa beri space dengan enter. Kemudian kita ketikkan tanda add, tab, in, tab, lalu NS. Kemudian tab lagi. Lalu di sini ketikkan ns2.dinda.com. Oh iya, jangan lupa diakhiri oleh .com ya. Kemudian kita definisikan NS2 ini siapa. Di sini kita ketikkan NS2, lalu tab in, tab lagi, lalu A, kemudian tab lagi, lalu kita ketikkan 10.10.10.3. Seperti ini, kemudian kita save, lalu kita konfigurasikan pada db.10. Di sini kita ganti juga serial numbernya. Di sini sama seperti pada sebelumnya ya, saya ganti menjadi 6. Kemudian kita tambahkan konfigurasi baru yang akan memastikan bahwa 10.10.10.3 itu merupakan pointer atau IP address dari ns2.dinda.com. Di sini kita ke bagian ns1 yang ini ya, yang garis kedua. Di sini kita enter, lalu kita ketikkan angka 3. Angka 3 ini maksudnya IP belakang dari Ubuntu server. Lalu kita tab, kita ketikkan in.
Tab lagi, di sini ketikkan pointer atau PTR. Lalu kita tab, di sini kita ketikkan ns2.dinda.com. Jangan lupa diakhiri titik, kemudian jika sudah kita save, lalu kita cek apakah ada error atau tidak ya dengan komen nemat-checkzone.dinda.com db.dinda. Nah, maka di sini kalau ada keterangan serial non oke berarti tidak ada masalah atau aman ya. Kemudian kita cek lagi dengan nemat-checkzone 10.10.10.in address.arpa db.10. Nah, di sini juga aman, tidak ada masalah apapun ya. Kemudian kita restart dengan komen sistem CTL restart pin 9. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi /DNS server pada Ubuntu server. Nah, di Ubuntu server kita install dulu pin 9-nya ya dengan komen apt install pin 9. Di sini ketikkan y atau y saja. Oke, di sini sudah selesai untuk penginstalannya ya. Lalu kita bisa masuk ke /etc/bin-nya ya. Lalu ls. Oke, kemudian kita masuk ke menu nemat.conf.local. Di sini kita tulis konfigurasinya, yang mana konfigurasi itu sama dengan konfigurasi pada master server. Di sini kita raw sampai ke bawah, kemudian kita ketikkan zone, spasi, tanda ketik, kemudian kita tulis nama domain kita. Jangan lupa tanda ketik lagi, kemudian spasi, kurung lalu buka, lalu enter, kemudian di sini kita ketikkan type slash. Kemudian titik koma, kemudian di sini kita enter, lalu kita tap lagi, kita ketikkan file, spasi, tanda petik, db.dinda. Kemudian tanda petik lagi. Nah, di sini kenapa saya tidak mendefinisikan filenya dengan etc bin db.dinda seperti pada master DNS? Karena pada slash ini nantinya file tersebut tidak akan tersimpan pada etc/bin, yang mana nanti akan disimpan pada file /h/bin, yaitu berbeda dengan master yang disimpan pada /etc/bin/db.dinda. Kemudian di sini kita enter, lalu tab, kemudian kita ketikkan master, ada S-nya ya. Lalu spasi, kurung kurawal buka, spasi, IP dari Debian server atau master server yaitu 10.10.10.2. Titik koma, kemudian spasi, kurung kurawal tutup. Nah, itu maksudnya adalah kita mengakui bahwa kita sebagai self dan masternya adalah IP 10.10.10.2 yaitu Debian server. Lalu di sini kita enter, kita kasih kurung kurawal tutup, lalu diakhiri dengan titik koma ya. Sekarang kita konfigurasikan pada reversionnya. Di sini kita kasih space dengan enter 2 kali, kemudian kita tulis lagi zone, lalu spasi, kemudian tanda petik. Di sini kita ketikkan 10.10.10.in strip address.arpa. Kemudian tanda petik, lalu spasi, dan tambahkan kurung buka kurawal. Kemudian enter, lalu di sini kita tab, di sini kita ketikkan type slash. Enter, tab, di sini ketikkan file, spasi, tanda petik, db.10. Tanda petik lagi, kemudian titik koma, enter, lalu tab, kemudian di sini kita ketikkan master, ada tambahan S di belakangnya, spasi kurung kurawal buka, kemudian spasi lagi, 10.10.10.2, titik koma, spasi, kurung kurawal tutup, jangan lupa diakhiri oleh titik koma, lalu kita enter, kurung kurawal tutup, titik koma, jika sudah di sini bisa langsung kita save. Kemudian kita cek apakah ada error dengan komen nemat-checkzone. Oke, jika sinyal kosong tidak ada output apapun berarti tidak ada error ya atau aman. Lalu kita pastikan dan masuk ke /var/h/bin. Jadi sebelumnya itu kita mendefinisikan konfigurasi kita untuk disimpan ke db.dinda dan db.10. Begitu ya. Yang mana kita belum pernah membuat file tersebut pada Ubuntu server. Nah, lalu apakah kita akan membuat file tersebut? Jawabannya tentu saja tidak, karena kita sudah mengakui bahwa masternya adalah 10.2 dan 10.2 juga sudah mengakui bahwasanya dia akan mentransfer file pada 10.3, di mana nantinya file seperti db.dinda, db.10 itu akan ditransfer dan diberikan ke Ubuntu server pada /var/h/bin. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita lihat pada ls/var/h/bin.
Nah, ini masih belum ada file DP Dinda dan DP10 ya. Maka di sini kita bisa restart sistemnya dengan komen sistem CTL restart pin 9. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat lagi pada ls/star/pin. Oke, di sini untuk DP.10 dan DP.tindanya sudah ada ya. Oh iya, jika ada merah-merah seperti ini, teman-teman tidak usah khawatir. Teman-teman bisa lanjutkan saja karena di sini saya juga tetap berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke pengujian master and/slash DNS server melalui Ubuntu Client. Di sini kita akan menguji apakah DNS server berhasil sebagai master dan Ubuntu server itu sebagai slash. Di sini kita konfigurasi resolver dulu dengan masuk ke nano/etc/resolve.com. Di sini untuk server kita baru memasukkan 10.10.10.2 atau DNS server Debian server. Jika teman-teman ingat bahwa sebenarnya kita sering melakukan konfigurasi DNS server 8888 dan 8844. Nah, 88 ini adalah konfigurasi DNS server master server dan yang 8844 itu adalah DNS server slash-nya. Jadi jika 8888 mati, kita bisa menggunakan 8844. Begitu juga dengan konfigurasi yang akan kita lakukan sekarang, yang mana kita akan melakukan dua lokal DNS server, yaitu yang pertama ada 10.10.10.2 dan yang kedua adalah 10.10.10.3. Maka di sini kita tulis di bawah name server 10.10.10.2. Kemudian kita save, lalu kita lakukan di dinda.com. Nah, perhatikan bahwa di sini terdapat dua DNS server. Yang pertama ada 10.10.10.2 dan yang kedua ada 10.10.10.3. Lalu untuk dinda.com, ini web servernya adalah 10.10.10.4. Lalu bagaimana cara kita menggunakannya? Di sini ada 10.10.10.3 ini menjadi master, berarti ya kita tinggal matikan saja ya yang 10.2 atau Debian servernya. Di sini untuk 10.2-nya saya selipkan. Di sini kita bisa save dengan step, lalu klik OK. Oke, di sini belum berubah. Saya akan coba lagi di dinda.com. Nah, maka di sini DNS servernya atau masternya ini berubah menjadi 10.10.10.3. Dan jika ini saya nyalakan lagi Debian servernya, oke, sebelumnya sudah menyala kembali. Nah, jika di sini saya ulangi lagi command yang tadi yaitu di dinda.com, maka di sini masternya akan kembali menjadi 10.10.10.2. Oke, sekarang kita lanjut ke konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu Client. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, jika Ubuntu Client ini mati, maka resolvernya itu akan kembali ke default, dan untuk IP default atau konfigurasi default dari resolver itu berasal dari IP address yang didapatkan dari DHCP server. Jika teman-teman perhatikan di sini IP 172.16.1.24 ini karena itu yang saya dapatkan dari DHCP server. Nah, jika kita ingin Ubuntu Client ini memiliki DNS server yang tetap, maka kita bisa melakukan pada konfigurasi DHCP server. Di sini kita bisa masuk ke setting, di sini kita off-on, kemudian kita on-kan lagi, lalu kita close, kemudian kita lihat ke nano/etc/resolve.com. Perhatikan, maka dia kembali ke konfigurasi awal. Lihat nih, menjadi name server 127. Kita bisa ke router Debian, lalu kita masuk ke nano/etc/dhcp/dhcp.com. Di sini kita lihat ke bawah, atau kita klik ctrl saja ya. Di search kita ketikkan weekly difference. Kemudian yang kita cari yang ini pada option domain ini adalah dinda.com ya. Kita ganti menjadi DNS local, yaitu 10.10.10.2, 10.10.10.3. Seperti ini. Nanti pada Ubuntu Client itu resolvernya bukan lagi yang 127, melainkan adalah 10.2 dan juga 10.3. Di sini kita bisa save saja. Kemudian kita restart sistemnya dengan sistem CTL restart isc/dhcp/server.
Oke, berhasil. Sekarang kita lakukan request IP ulang pada Ubuntu client. Kita pergi ke setting. Di sini kita off-kan, kemudian on-kan kembali. Lalu kita klik logo gerigi ini. Nah, maka di sini IP address DNS servernya berhasil, yakni 10.10.2 dan juga 10.10.3. Di sini kita bisa close dulu. Nah, maka di sini yang terjawab itu hanya nama domain dindo.com saja ya. Sekian pembahasan saya pada bab yang ke-23 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.